wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustazah Hajjah Siti Rofiah SHI SHMH MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan menyimak dan mendengarkan presentasi ini. Dan berterima kasih juga kepada teman-teman yang antusias menyaksikan dan mendukung saya pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Ansari dengan nomor NIM 230204-684, kelas Ilmu Falak A semester pertama. Pada kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hasil belajar yang saya dapatkan pada mata kuliah yang Ustazah ampu yang berkenaan dengan materi-materi pengantar ilmu hukum. Sebelum menjelaskan yang secara lebih rinci, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah-sejarah dan daripada pengantar ilmu hukum itu sendiri. Sejarah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah dasar yang wajib dipelajari oleh mahasiswa hukum di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang ilmu hukum kepada mahasiswa. Pengantar ilmu hukum pertama kali diperkenalkan oleh Hugo Grotius pada tahun 1583 sampai 1645. Seorang ahli hukum Belanda. Ia berpendapat bahwa hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang harus dipelajari secara sistematis. Di Indonesia, pengantar ilmu hukum mulai diperkenalkan pada awal abad ke-20, diajarkan pertama kali di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kedudukan pengantar ilmu hukum dalam ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan Pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah dasar yang menjadi pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Mata kuliah ini membahas pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama dalam ilmu hukum, dan hubungan antara manusia, masyarakat, dan hukum. Memiliki kedudukan penting dalam ilmu hukum, menjadi landasan bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu hukum yang lebih mendalam. Hubungan manusia, masyarakat, dan hukum. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan aturan-aturan untuk mengatur hubungan antar sesamanya yang disebut hukum. Hukum lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur hubungan antar sesamanya, memiliki fungsi mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan damai, serta melindungi kepentingan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia memiliki sifat-sifat sosial seperti rasa cinta kasih, solidaritas, dan membutuhkan interaksi manusia. Manusia melakukan interaksi dengan sesamanya dalam berbagai bentuk seperti ekonomi, politik, dan budaya. Interaksi manusia ini dapat menimbulkan konflik tentunya yang dapat diatasi dengan menggunakan hukum. Manusia dengan masyarakat. Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat hidup terpisah. Manusia memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Timbulnya norma-norma dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat timbul dari kebutuhan untuk mengatur hubungan antar sesamanya, dibedakan menjadi norma hukum dan norma non-hukum. Norma hukum diatur oleh negara, sedangkan norma non-hukum tidak diatur oleh negara. Mengapa masyarakat menaati hukum? Masyarakat menaati hukum karena rasa takut dan akan sanksi, kesadaran hukum, dan kepentingan bersama. Disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki disiplin seperti ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum, dan ilmu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan. Yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah. Ilmu hukum sebagai tentang kaidah mempelajari
hakikat, sifat, dan jenis-jenis kaidah hukum. Selanjutnya, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum mempelajari pengertian hukum, sumber hukum, dan penafsiran hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan. Ilmu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan mempelajari hukum dalam kenyataannya seperti pengaruh hukum terhadap masyarakat. Selanjutnya, hubungan antar ilmu hukum dengan ilmu pengetahuan hukum lainnya. Pengantar ilmu hukum memiliki hubungan erat dengan ilmu pengetahuan hukum lainnya seperti falsafat hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia merupakan dua mata kuliah yang berbeda. Pengantar ilmu hukum membahas pengertian dasar dan gambaran dasar dalam ilmu hukum, sementara pengantar hukum Indonesia membahas hukum Indonesia baik formil maupun material. Kegunaan mempelajari pengantar ilmu hukum. Mempelajari pengantar ilmu hukum memiliki beberapa kegunaan, seperti memberikan pemahaman dasar tentang ilmu hukum dan menjadi landasan bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu hukum yang lebih mendalam. Eksistensi manusia, masyarakat, dan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus berinteraksi dengan orang lain. Interaksi inilah yang kemudian membentuk masyarakat. Contoh penerapan konsep manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita pergi ke sekolah, bekerja, atau berbelanja. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kita berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Norma sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam masyarakat, manusia hidup bersama dengan orang lain yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan ini dapat menimbulkan konflik antar individu atau kelompok. Untuk mencegah konflik dan menciptakan ketertiban di masyarakat diperlukan norma-norma sosial. Dalam norma sosial ada aturan. Apa yang dimaksud dengan norma sosial? Norma sosial adalah aturan-aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma sosial berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik kepentingan individu maupun kepentingan bersama. Norma sosial mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain maupun masyarakat. Untuk menerapkan konsep norma sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memenuhi peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas dapat dibuat untuk melindungi keselamatan kita dan orang lain. Alasan keberadaan hukum. Alasan eksistensi manusia, masyarakat, dan hukum. Pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus berinteraksi dengan orang lain. Interaksi inilah yang kemudian membentuk masyarakat. Contoh penerapan konsep manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita pergi ke sekolah, bekerja, atau berbelanja. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kita berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kedua, norma sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam masyarakat, manusia hidup bersama dengan orang lain untuk memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan ini dapat menimbulkan konflik antar individu atau kelompok. Untuk mencegah konflik dan menciptakan ketertiban di masyarakat, diperlukan norma-norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma sosial berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik kepentingan individu maupun kepentingan bersama. Norma sosial mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain maupun masyarakat. Contoh penerapan konsep norma sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mematuhi atau peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan kita dan orang lain ketika berada di jalan raya.
Selanjutnya, yang ketiga, alasan keberadaan hukum. Hukum adalah norma sosial yang bersifat formal dan mengikat secara umum. Hukum dibuat oleh negara dan diberlakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum memiliki beberapa alasan keberadaannya, yaitu: 1. Untuk melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia berfungsi untuk melindungi hak baik sipil dan politik maupun hak asasi ekonomi, sosial, dan yang lain. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di masyarakat. Hukum mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mewujudkan keadilan. Hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Hukum menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang baik tanpa memandang latar belakangnya. Contoh penerapan konsep alasan keberadaan hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melaporkan tindak kasus pidana kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah polisi. Kita melaporkan kasus tersebut kepada polisi karena kita ingin mendapatkan keadilan atas apa yang telah terjadi. Ilmu hukum normatif. Ilmu hukum normatif adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai norma, yaitu sebagai aturan yang mengikat dan mengatur perilaku manusia. Ilmu hukum normatif bersifat abstrak dan spekulatif karena membahas hukum yang secara ideal, bukan hukum yang dalam kenyataannya. Tujuan ilmu hukum normatif adalah untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai norma. Ilmu hukum normatif memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi teoritis, yaitu untuk mengembangkan teori-teori hukum. Selanjutnya, fungsi praktis untuk memberikan pedoman dan penerapan hukum. Selanjutnya, fungsi kritis, yaitu untuk mengkritik hukum yang ada. Norma adalah aturan dan ketentuan yang mengikat warga suatu kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengadilan tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Norma memiliki beberapa istilah. Yang pertama, aturan. Aturan adalah ketentuan yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Selanjutnya, nama lain daripada norma, ketentuan. Ketentuan adalah sesuatu yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Selanjutnya lagi ada namanya pedoman. Pedoman adalah acuan atau petunjuk yang dapat dijadikan dasar untuk bertindak. Yang terakhir, norma juga disebut kaidah. Kaidah adalah aturan yang ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Jenis-jenis norma. Berdasarkan kekuatan mengikat, norma dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pertama, norma hukum. Norma hukum adalah norma yang memiliki kekuatan mengikat tertinggi karena dibuat oleh lembaga yang berwenang dan ditegakkan oleh penegak hukum. Contoh norma hukum adalah undang-undang, peraturan daerah, peraturan bupati, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada namanya norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari ajaran agama. Norma agama mengikat pada pemeluk agama tersebut. Contoh ada norma agama adalah larangan membunuh, larangan mencuri, dan larangan berzina, dan sebagainya. Selanjutnya ada namanya norma kesusilaan. Adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengikat semua orang tanpa memandang agama atau kepercayaan. Contoh norma kesusilaan adalah larangan berbuat curang, larangan menyakiti orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah norma kesopanan atau adat istiadat. Adalah norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Norma adat istiadat mengikat masyarakat tertentu. Contoh norma adat istiadat adalah norma larangan menikahi saudara kandung, larangan mengejek orang tua, dan sebagainya. Norma memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, norma berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai
dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kedua, norma berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, norma berfungsi untuk menyatukan masyarakat dalam satu tujuan. Bagi orang yang melanggar norma, akan dikenakan sanksi. Apa itu sanksi? Sanksi adalah konsekuensi yang harus diterima oleh orang yang melanggar norma. Sanksi norma dapat berupa sanksi positif maupun negatif. Sanksi positif bisa adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang menaati norma. Contoh sanksi positif adalah pujian, penghargaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada namanya sanksi negatif. Sanksi negatif adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum. Contoh sanksi negatif adalah hukuman, celaan, cemooh, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, keberadaan norma hukum adalah suatu keadaan di mana norma hukum tersebut berlaku dan mengikat bagi masyarakat. Keberadaan norma hukum dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu satu, sumber norma, yaitu norma hukum yang dibuat oleh negara atau pihak yang berwenang memiliki keberlakuan yang lebih tinggi daripada norma hukum yang dibuat oleh individu atau kelompok. Selanjutnya, yang kedua adalah proses pembentukan norma, yaitu norma hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat yang memiliki keberlakuan yang tinggi daripada norma hukum yang dibentuk secara sepihak. Selanjutnya, yang ketiga, isi norma, yaitu norma hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, memiliki keberlakuan yang lebih tinggi daripada norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah penegakan norma, yaitu norma hukum yang ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan, memiliki keberlakuan yang lebih tinggi daripada norma hukum yang tidak ditegakkan. Sebagai contoh adalah undang-undang yang mengatur tentang larangan untuk membunuh, memiliki keberlakuan yang lebih tinggi daripada norma moral yang mengandung tentang larangan untuk membunuh. Karena hal ini karena undang-undang tersebut dibuat oleh negara dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam rangkaian presentasi ini saya menguraikan fundamentalitas manusia sebagai makhluk sosial dan kaitannya dengan hukum normatif. Pengamatan ilmiah menunjukkan bahwa interaksi sosial manusia memerlukan norma-norma, terutama hukum, untuk menjaga stabilitas hukum sebagai sistem terstruktur berfungsi sebagai pengamanan hak asasi manusia, hak pencipta ketertiban, dan penegak keadilan. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini esensial untuk membangun masyarakat yang tidak hanya efisien secara sosial, tetapi juga didasarkan pada landasan ilmiah yang kokoh. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan bagi ustazah dan rekan-rekan sekalian. Dengan ini, presentasi ini saya tutup. Terima kasih telah menyimak secara seksama atas presentasi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.